Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Kamis ya. Masih hari Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025. Nah, IHSG hari ini naik 1,5% dan berada di angka 8.274 perak lah ya. Terus valuasi transaksi hari ini di 19 triliunan. Asing masih net buy di 900 miliar. Oke lah ya. Kali ini gue pengen bahas saham Unilever Indonesia nih. Apakah sudah membaik dan hari ini naik kenceng ya 9%, soalnya di LKQ3 nya dia naik ya, revenue-nya naik, net income naik, nah jadinya apresiasi oleh pasar. Hari ini sebesar 9% ya. Jadi ya, apakah kinerjanya akan semakin membaik dan dia akan semakin melambung harganya sampai ke yang dulu ya? Udah sampai berapa nih Unilever? Dia akan turun terus lah ya. Tertinggi di hampir 11.000 ya, 11 ribuan. Nah sekarang 2.260. Apakah ini akan menjadi perusahaan yang memiliki kisah sebagai perusahaan turnaround company ya? Siapa tahu, ini kan udah gambarnya Gunung Everest ya. Biasanya kan saham-saham begini ini saham-saham favoritnya si Ripan Kurniawan ya, Bro Ripan Kurniawan. Nah, saya suka banget dengan saham turnaround company ya. Nah, mari kita bahas aja lah ya. Kita bahas singkat aja. Dia IPO-nya tanggal 11 Januari tahun 1982, udah lama banget ya, dari tahun jebot. Harga IPO-nya 3.175 perak, lembar saham IPO 9.200, 9.200.000 ya. Dana hasil IPO-nya saat itu 29 M ya, tahun 82, gede. Free float-nya 14% lah ya. Terus transaksi hariannya berapa nih? Harian hari ini 288 M. Jadi kalau duit kita yang udah di angka ratusan M, sehari merem lah ya, di sini cair lah ya gitu. Apakah duitnya udah ada kita ratusan M? Ya semoga aja ada lah ya. Aminin aja gitu. Lembar sahamnya ada di angka 38 miliar lembar saham. Closingan hari ini di 2260. Berarti market cap-nya ada di angka 86 triliun ya. Terus ekuitas dia ada di angka 3,3 triliun. 1 2 3 4 ya. Terus harga bukunya sih 88 ya. Berarti PBP-nya dia ada di angka 25 kali. Dan liabilitasnya juga gede nih, 421%. Ada di angka 14 triliun ya untuk liabilitasnya. Total asetnya menjadi 17,5 triliun dan PE sekarang di 19 kali ya. Nah, kita lihat PE-nya sih rata-ratanya berapa ya. Kita santai aja lah ya. Pundacat. Men. Terus curang. PE rasio anualis aja, harganya ilangin dulu. Nah, untuk 1 tahun sih mana nih? 3 tahun lah ya, coba 3 tahun. Untuk 3 tahun rata-rata PE dia ada di angka 24 kali. Dan sekarang dia ada di angka 19 kali ya. Berarti masih ada gap. Kalau dia benar-benar bisa balik dan jualannya laku terus ya, masih ada gap 5 kali ya PE nya. Dan kalau 5 tahun berapa nih? Rata-rata PE nya 26 kali. Berarti masih ada gap 7 kali. Kalau 10 tahun jauh banget ya, 37 kali. Nah, ini yang tadi masuk nih yang harga 11.000. Berarti masih 18 kali ya selisihnya. Tapi kita ambil yang 5 aja lah ya, 26 kali berarti
selisih PE nya ada gap di 7 kalian lah ya. Coba kalau 26 ya kali IPS nya sekarang berapa harusnya ya, ke 3000 mah kayaknya masih bisa lah ya, masih bisa dikejar. Ini 3000 PE nya di 26 kali ya, kalau sekarang kan 19 kali di 2260 ya. Ya semoga aja bisa. Nah, apakah kalian ada yang punya saham ini? Kalau gua jujur sih nggak punya lah ya, nggak punya. Soalnya gua kan harus ada dividen yang gede. Ini cuma 5% nih dividen yieldnya. Tapi ini kan barang consumer good ya, jadi rata-rata sih biasanya dividennya gak gede-gede, cuman ya dari grow atau capital gainnya biasanya gede gitu. Jadi untuk capital gain lebih cocok gitu ibaratnya. Laba ditahannya ada berapa? Aduh, belum gua cek lagi ya. Kita cek dulu. Jangan buru-buru. BSBK Cargill. Nah, Hore malah turun ya tadi gua cek, tapi dia nggak bagi dividen sih. Akra nih tadi ST. Nah, ini si Unilever. Mana nih? Kayak ini aja lah. Wih, kegedean. Nah. Laba yang 3 juta. Ini satuannya apa ya? Satuannya jutaan. Berarti 3 triliun, 3,5 triliun lah ya. 3,5 T. Tapi gua gak tahu ini bentuknya udah berupa aset atau masih ada uang. Yang jelas laba ditahannya masih ada 3,5 triliun ya. Berarti lanjut ke revenue ya. Dia Q3 naik 7,6% dibanding Q2 9,4 T. Sebenarnya GPM-nya lumayan gede ya. Dia hampir 50% ya. Untuk gross profitnya dia dapat 4,6 triliun. Naik dibanding Q2 dan NPM-nya juga lumayan ya, di atas 10% mah gede juga. Dia dapat 1,18 triliun. Berarti PE Q3 30, Q2 24, Q1 32. Nah, tinggal Q4 nih, tapi kurang lebih 116. Terus dividen yield-nya dia bagi semua ya tahun kemarin ini untuk memancing para investor agar dia mau beli lagi saham Unilever lah ya. Tapi tiap tahun sih 100% semua lah ya dia. Kalau harga lebih murah lagi sih harusnya bisa lah ya diserok ya. Soalnya dia baginya 100%. Kalau komitmen utama lu di dividen ya. Gitu. Berarti di sekarang 115 ya, kurang lebih 99%-nya. Dividen yield-nya kurang lebih untuk full year tahun ini 5% ya. Untuk dividen Unilever. Nah, gimana? Apa lu udah cukup dengan 5% untuk dividen dari Unilever? Dengan siapa tahu masih bisa mendapatkan capital gain ya. Year to date sih baru naik 20% lah ya. Siapa tahu Q4 meledak lagi ya. Bisa cuan. Nah, kita bandingkan untuk Q3 2025 dengan Q3 2024 ya. Secara pertumbuhan. Untuk penjualan bersihnya sih masih stagnan ya, cuma naik 0,7%. Laba bruto juga naiknya stagnan, cuma 0,8%. Beban pemasaran malah naik. Oh, turun ya, bagus juga nih beban pemasaran. Ini beban turun ya, karena beban kan biaya. Jadi kalau turun bagus, kalau naik ya jelek. Kalau laba usaha sih naik 13% ya. 2024 dapat 3,9 triliun dan 2025 sampai dengan Q3 ya, September berarti udah dapat 4,5 triliun. Terus laba ini
EBITDA-nya juga lumayan, laba bersih, net profit juga naik 10%. Berarti laba per sahamnya naik juga 10%. Kalau dulu cuma 79 sampai dengan Q3, sekarang udah 87 ya. Total aset naik, total ekuitas juga naik, liabilitasnya sih naik dikit lah ya. Terus dia juga jual divisi es krimnya ya. Tapi dia hasil penjualannya masuknya ke Q berapa ya? Harusnya di akhir tahun sih. Menurut berita kata infonya. Nah, bisa jadi ini harus di cross check lagi ya. Takutnya gua salah. Kalau di Q4 dia masukin hasil penjualan ke Q4, ya bisa meledak lah ya. Tapi kita coba aja deh, kita cari hasil jualan divisi es krim. Es Ceream, Unilever. Indonesia. Tuh, 7 apa nih? Pelepasan bisnis es krim dengan nilai 7T nih. Dia kan Magnum es krim Indonesia. Oh, dijual ke PT Magnum. Kan terus pokoknya di atas. Harusnya sih di akhir tahun ya. Dengan nilai 7 berpotensi akan memperkuat portofolio persaingan perampingan pencatatan konsolidasi. Tentunya ini bukan hanya sekedar memberikan manfaat kepada para pemegang saham. Nah, seiring rencana perseroan akan mendistribusikan hasil jualannya ya akan didistribusikan sebagai dividen tunai pada saat transaksi selesai. Nah, ini kesempatan nih dapat tambahan 7T coy. Kita hitung aja ya dapat 7T. Kita taruhlah di sini nih. Kan di net profit ya. Sorry ya, ini agak lama kali videonya. Berarti 7T dibagi lembar saham. Ketambahan 183. Ketambahin. Ini belum keempat ya, ini baru dari hasil penjualan es krim. Ini kalau kelarnya di akhir tahun ya. Kita kan gua nggak tahu kan kelarnya kapan. Tambahin aja 115 ditambah 183 sama dengan 298, gede nih. Kalau di harga sekarang berapa? Bagi 2260. Nah, 13%. Kayaknya menarik nih Unilever. Kalau ini benar-benar udah kelar nih es krim dapat 13%, dan menurut gua sih harganya pasti akan rally terus lah ya menuju dengan sentimen itu. Tapi balik lagi, ini cuma persepsi pribadi gua doang. Jadi bisa benar bisa salah ya. Kita nantikan aja info-info selanjutnya, siapa tahu bener gitu. Kalau bener kan kita harus ambil posisi di bawah biar dividen dapat, capital gain dapat, jual ya, cuan double gitu. Itu teori bagusnya. Kalau teori jeleknya ya, kalau kenyataannya jelek ya resiko invest ya. Oke. Nah, semoga video ini ada manfaatnya lah ya, dan ingat karena hutang harus dibayar. Bye bye.